Karena ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan burung yang tidak pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Manik Hijau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau bahas permasalahan burung murai batu yang ciak bulu, atau biasa orang juga sebut itu nyabul, nyabut bulu. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa faktor penyebab murai batu nyabut bulu. Seperti mana burung terserang parasit, kutuan, tungauan gitu ya. Bisa juga karena kekurangan nutrisi kalsium, bisa juga karena settingannya yang terlalu tinggi. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah burung murai batu yang dia ciak bulu, nyabut bulu. Pokoknya dia itu menyakiti dirinya lah. Ya, yang ada emosi atau dia nyabut bulu disertai emosi. Seperti apa contohnya? Teman-teman simak ini. Nah, teman-teman udah lihat ya. Burung apa helikopter itu ya. Kok dia bisa muter-muter seperti itu? Ya inilah permasalahan nyabul yang akut. Ingat ya, burung ini nyabul atau ciak bulu yang disertai emosi. Ingat itu. Atau juga bisa disebut psikologis yang bermasalah, mentalnya yang rusak. Burung nggak bisa mengendalikan emosinya. Kebanyakan di saat orang dihadapkan dengan kasus burung seperti ini, dia pasti akan pusing. Dinaikkan settingannya jelas. Dia berpikiran, wah nanti kalau dinaikkan atau ditambah EF-nya pasti itu tambah ngajar ekor atau bulu sayap itu lebih parah gitu kan ya. Kebanyakan pasti akan menurunkan. Ternyata diturunkan juga tidak menyelesaikan masalah. Lah terus gimana? Maka itu tadi, banyak orang pusing dengan kasus seperti ini. Oke lah ya, agar teman-teman tidak pusing, maka teman-teman harus tahu dulu, harus memahami dulu. Penyebab burung nyabul itu banyak. Terserang parasit itu ya nyabul. Tentu saja kalau dia kena parasit, kita harus mengobati parasitnya gitu ya, supaya parasit itu tidak berkembang biak gitu ya, seperti mana kutu dan tungau gitu ya. Terus kalau dia itu nyabul disebabkan karena kekurangan kalsium, burung yang kekurangan nutrisi kalsium itu juga ada nyabul teman-teman. Karena kenapa dia nyabul itu? Karena dia mencari sumber kalsium, dan sumber kalsium yang paling terdekat adalah bulu. Oke ya. Terus ada lagi yang burung itu dia nyabul karena terlalu tinggi settingannya. Nah, kalau di sini diturunkan settingannya udah selesai tuh. Oke ya. Tetapi kalau untuk burung ini tadi, ini beda lagi teman-teman menyelesaikannya. Ya. Nah, udah mulai paham ya penyebabnya burung nyabul. Oke, kita lanjut ke burung nyabul yang disertai dengan emosi, atau bisa disebut juga kanibal karena dia menyakiti dirinya. Burung seperti ini kebanyakan teman-teman itu tidak bisa dipelihara rame-rame. Maksudnya apa? Burung ini kan jelas temperamennya tinggi, emosinya tinggi. Dia nggak bisa ngontrol emosinya. Dia selalu ingin, seolah-olah ini pengennya tarung aja gitu ya. Karena dia nggak bisa mengendalikan emosinya, dia melampiaskan dengan menyakiti bulu. Jadi tadi sampai dia muter-muter itu teman-teman. Menyakiti dirinya sendiri itu. Kira ya. Jadi burung seperti ini nggak bisa dirawat rame-rame. Kenapa seperti itu? Kalau dirawat rame-rame, taruhlah teman-teman itu punya banyak gaco ya.
Di setiap individu murai batu itu kan punya dasar alfa, teman-teman ya. Dia dasarnya sendiri juga burung yang petarung. Artinya dia bersaing gitu ya. Kalau untuk normalnya burung sih sebenarnya mau di rumah itu ada 4 burung juga nggak masalah, asal di kerodong nggak pernah ketemu ya, nggak pernah tatap muka, itu nggak masalah. Walaupun toh memang harus diakui juga kalau burung bisa nunggal, teman-teman bisa upayakan burung itu tinggal nunggal di situ ya, hanya satu murai batu saja di situ, itu tampilnya pasti akan lebih maksimal lagi, akan lebih bagus. Sesuai dengan habitat dia di alam itu seperti itu. Dia bukan burung koloni soalnya. Gitu ya. Nah, namun teman-teman kalau untuk ya namanya juga pemain ya, nggak ada rasa cukup, pengennya beli terus gacoan. Di saat burung yang nggak bisa mengontrol emosinya ini tadi, ya ini tadi, setiap hari dia harus merasa tarung ya, merasa bersaing, dan dia tertekan, rusak itu yang namanya mental, psikologisnya pasti bermasalah. Nggak bisa lagi dia itu ngeredam emosinya. Kalau burung ini diturunkan settingannya itu lebih parah lagi. Kebanyakan malah seperti itu. Tambah-tambah burungnya ada ngembang bulu juga gitu ya. Oke lah teman-teman ya. Terus gimana solusinya untuk burung seperti ini? Ya teman-teman, usikan aja. Biarkan burung itu nunggal. Seperti mana saya tadi katakan, burung seperti ini nggak bisa dirawat rame-rame. Biarkan dia nunggal. Kalaupun pengennya dimasteri, masteran tuh nggak usah mepet, nggak usah ngeliat ya. Cukup taruh agak jauh aja, yang penting kita dengar ya. Kalau kita udah bisa dengar, burung itu lebih sensitif lagi. Karena suara burung itu kan gelombang gitu ya. Dia lebih sensitif lagi. Ya, cukup samar-samar saja. Oke. Hidup udah nunggal, untuk rawatannya bagaimana? Embun tiap hari diberikan. Penjemuran nggak usah. Kalaupun dia dikasih jemur itu yang sifatnya hanya supaya sehat aja gitu ya, supaya dia mendapatkan nutrisi vitamin D ya dari sinar matahari pagi. Kalaupun nggak usah dijemur juga nggak apa-apa. Itu saran saya, malah nggak usah dijemur. Terus hariannya diablak saja, nggak usah dikerodong, karena kita nggak butuh lagi untuk treatment dia supaya untuk menaikkan Victor, untuk menaikkan emosinya, nggak perlu. Karena udah dia punya dasar yang kuat untuk itu. Maka hariannya diablak saja. Ya. Terus mandinya tiap hari. Mandinya mandi sore. Syukur-syukur kalau teman-teman ada waktu, ya sesekali burung itu dimandikan di malam hari. Oke ya. Nah, untuk settingannya dilihat di burungnya. Tetap kita harus sesuaikan. Banyak tidaknya itu tadi kembali lagi ke burungnya. Dengan patokan apa? Burung tidak ngembang bulu, burung tetap berbunyi. Artinya kondisinya bagus. Di mana jumlahnya? Ya itu tadi kan setiap burung itu berbeda-beda. Ada yang 33, 55, 77. Yang paling umum saja nih teman-teman ya. Di atas 3, di bawah 10 ekor untuk jangkrik pagi dan sore hari. Ya, itu umum. Kalau sudah lebih dari 10 itu sudah tidak umum. Ya. Kalau burungnya itu kok kecil, ya umumnya burung murai batu lah, size-nya nggak sebesar-besar amat gitu ya. Kok dia itu jangkriknya sampai 15 pagi, 15 sore. Yang saya pastikan itu bisa dikatakan kan ringnya tinggi ya. Karena dia juga itu akan nanggung. Makan furnya nggak lahap. Ya, makan EF-nya ternyata dikit. Biasanya burung-burung yang nanggung ini malah sulit untuk stabil. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini ada tambahan nih teman-teman ya. Selain rawatan itu tadi, ada upaya lain ya untuk penambahan aja. Jadi ada burung yang mau nantinya, ada juga yang tidak. Nanti teman-teman bisa kasih tali rapia yang warnanya hitam sama putih ya. Ada 2 warna yang teman-teman
tali di atas tangkringan yang atas ya. Jadi ros itu ya, teman-teman nanti talikan di situ, arahnya masuk ke dalam. Ya, panjangnya segini aja lah. Gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk melampiaskan. Kalau dia memang masih gatel aja, paruhnya itu pengennya matuk. Itu. Gitu teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, cuman ini menurut saya sesuatu yang terlalu ekstrim menurut teman-teman juga mungkin begitu ya. Tetapi ternyata itu juga ada beberapa kasus di kanibal ini tadi itu terselesaikan. Ya. Paruh itu dipotong sedikit, yang ujung atas itu dipotong sedikit. Atau begini saja, teman-teman, di burung yang bermasalah kanibal ini tadi, apakah paruh atasnya itu lebihnya itu terlalu banyak? Ya, sampai kayak paruh pentet itu ya, sampai melungker gitu teman-teman, sampai bengkong ke bawah gitu. Kalau ya coba aja dipotong. Insya Allah itu nanti selesai, nggak ada masalah nyabul lagi ya, nyabul yang disertai dengan emosi. Tuh, soal rawatan. Ini lagi teman-teman ada cara lain. Dan ternyata saat waktu itu saya bahas ini, saya memberikan tips kepada teman-teman untuk masalah burung yang tidak bisa mengontrol emosinya. Ini banyak sekali ya yang memberikan testimoni, yang memberikan laporan. Sekarang akhirnya burungnya jadi benar. Gitu ya. Apa itu Om Sanda? Pakai untulan. Diuntul betina. Ini kan memang kalau terkesan teman-teman ini sesuatu yang tidak normal, yang nggak umumnya dilakukan oleh pemain murai batu. Ya kan? Ini tidak umum. Burung kok diuntul, murai batu kok ada untulannya, itu tidak umum. Ya jelas ini tidak umum, karena ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan burung yang tidak pada umumnya. Gitu ya. Kan burung kasus ini kan jelas nggak umum ya. Seharusnya burung tidak berperilaku seperti itu. Nggak harus menyakiti dirinya. Umumnya murai batu nggak seperti itu gitu teman-teman ya. Entah itu alasannya mau naik settingannya, mau ini, itu nggak akan teman-teman sampai dia separah itu. Nah, dia kok bisa separah itu karena itu tadi psikologisnya yang bermasalah. Atau tanda kutipnya apa? Nggak umum gitu ya. Oke lah, jadi burung bisa diuntul, untul pakai betina. Nah, untul pakai betina ini biar sukses ya, bukan hanya disampingkan dengan betina, sesekali ditemukan dengan betina. Itu yang akan terjadi malah dia tambah parah. Karena burung jantan dan betina walaupun ketemu dengan betina, kalau dia belum berjodoh, dia tetap tarung. Seperti itu ya. Maka ini tadi harus dijodohkan dulu. Sudah dipastikan jodoh, kalau teman-teman punya kandang ternak, silakan si jantan masukkan kandang ternak, si betina taruh sangkar kecil yang ditempatkan di kandang ternak. Jadi dia tiap hari tahu jadi satu dalam kandang, tetapi dipisahkan yang betina itu di sangkar kecil gitu ya. Dia akhirnya nggak kawin, ya kan? Nanti kalau mau gantangkan ya diambil, diserok aja burungnya. Kalau itu dirasa kurang efektif, teman-teman bisa pakai umbaran. Kan lebih enak kalau umbaran, cara ngambilnya juga lebih enak. Caranya ya seperti mana tadi, ya tetap dijodohkan dulu, terus diuntul dengan betina, tiap hari ditemukan dengan betina itu. Alasannya apa Om Sanda dikasih betina? Karena dia berjodoh, itulah untuk meredam supaya dia lebih tenang, dia lebih bisa mengontrol emosinya. Oke, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan video ini akhirnya teman-teman paham, akhirnya teman-teman tahu, oh ternyata penyebab nyabul itu juga banyak gitu ya. Bukan hanya karena tinggi settingannya saja. Ada yang karena sebab internalnya ya.
dari kejiwaannya yang bermasalah, ya, psikologisnya yang bermasalah. Dia tidak bisa mengontrol emosinya, bukan karena settingannya. Settingan itu hanya pendukung saja, ya. Tetapi dasar dari burung itu karena memang burung itu temperamennya terlalu tinggi, yang dia tidak bisa mengontrol karena dia merasa, yaitu tadi, banyaknya intervensi, banyaknya gangguan, banyaknya yang ngajak tarung. Maka saya tadi katakan burung seperti ini tidak bisa dirawat rame-rame, khususnya dirawat dengan serumah dengan burung yang sama jantannya. Itu mudah-mudahan nanti burung teman-teman tambah benar. Teman-teman bisa pakai cara ini. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.